Tim penyidik Polres Waikanan dan dokter forensik Polda Lampung Rabu siang mengotopsi jenazah Oktavia Darayanti di tempat pemakaman umum Desa Bakti Harapan, Kecamatan Waituba. Ratusan warga dan keluarga almarhumah hadir untuk melihat dari dekat. Otopsi jenazah yang telah dimakamkan selama 2 pekan ini untuk kepentingan penyidikan. Sebab kematian Oktavia yang awalnya dilaporkan karena bunuh diri, rupanya menjadi korban pembunuhan. Pelakunya adalah suami korban. Hasil otopsi menyebutkan korban meninggal bukan karena gantung diri, melainkan dicekik. Memberikan kepastian atau dasar hukum yang jelas, bukti otentik bahwa penyebab kematian, jamnya kematian, dan apa-apa saja dugaan kita terhadap kematian si korban. Setelah itu kita melaksanakan juga rekonstruksi adegan yang dilakukan oleh pelaku, ternyata berkesesuaian dengan hasil otopsi yang kita lakukan kemarin. Oktavia Darayanti meninggal dunia pada 27 Februari 2022 di rumahnya. Suaminya berbohong melapor ke polisi bahwa istrinya meninggal karena bunuh diri dengan kain yang diikatkan ke atap. Sepekan penyidikan, kebohongan suami korban terbongkar dan akhirnya ditangkap polisi. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Setelah menggelar otopsi, tim penyidik Polres Waikanan langsung menggelar rekonstruksi di lokasi pembunuhan Oktavia Darayanti di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Waituba. Tersangka yang juga suami korban dibawa ke lokasi yang juga rumah keduanya. 10 nanti. Pada rekonstruksi ini terbukti bahwa korban meninggal akibat dicekik di tempat tidur. Keduanya sempat cekcok mulut. Tersangka yang panik telah membunuh istrinya, kemudian merekayasa penyebab kematian korban. Nah, di tidur itu jam 9.30 itu manggil samatnya itu, kayaknya, mak, ya, lihat ya anak kamu dulu, kenapa itu? Nah, terus saya langsung bangun, terus lihat korban itu, udah tergeletak itu Pak. Ya. Terus saya pangku, kepalanya saya ditaruh sini, terus saya nanya sama samat itu, kenapa nih mak? Dia tadi gantung maknya bunuh diri, bilang dia. Terus Pembunuhan terungkap setelah sepekan penyidikan dan polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Setelah merekayasa tempat kejadian perkara, kemudian melaporkan kejadian palsu yang awalnya katanya diduga bunuh diri, tetapi ternyata sebelum disetting tempat kejadian perkara bunuh diri itu telah dilakukan oleh tersangka, yaitu pembunuhan. Pembunuhan itu dipicu kekesalan tersangka terhadap korban yang sering meminta dicerai. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancaman hukumannya hingga seumur hidup. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Sebagian pantai di pesisir Bandar Lampung tercemar limbah oli berwarna hitam pekat. Salah satunya terpantau di pantai Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Rabu siang. Limbah mengotori pantai dan perahu nelayan. Selain membuat kumuh, limbah oli juga mematikan ikan. Belum tahu asal limbah, namun menurut warga diduga berasal dari tengah yang terbawa ombak ke pinggir. Warga meminta pemerintah dan polisi menyelidiki pembuang limbah oli ke laut karena merusak lingkungan. Kalau penyebab jelasnya sih ya saya kurang tahu. Tapi ya intinya mungkin dari kapal lah. Masa dari kita dari pinggir mau buang ini oli ke situ. Ya, terus imbasnya yang kasihan karena nelayan pinggir ini. Ikannya pada mati kayak gini, nggak bisa melaut. Terus gimana itu sanksinya? Ini udah berapa hari, Bu? Ini mah sekitaran udah 4 hari lah kayak gini nih. 4 hari ya, Bu? Turun laut aja nggak bisa kepleset-pleset. Pembuangan limbah oli ke laut bukan kali ini terjadi. Pertengahan Desember 2021 juga pernah terjadi. Kasusnya bahkan sampai ditangani Polda Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Namun sampai sekarang pelaku tak terungkap. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Warga Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Rabu siang mengeluhkan pemasangan pembatas beton di pintu gerbang desa mereka. Selain menjadi sempit, keberadaannya juga bisa memicu kecelakaan. Warga mengaku pembatas jalan dipasang aparatur desa. Kuat dugaan pemasangan pembatas jalan untuk mencegah truk besar masuk desa ini. Namun pemasangan pembatas jalan ini malah membuat susah warganya. Dusun 8. Ini gimana Pak tanggapan Bapak mengenai penutupan ini Pak? Ya tanggapan saya ya sangat nggak setuju kalau ada pemortalan kayak gini. Emang sebelumnya ini tanpa pemberitahuan atau ada pemberitahuan juga nggak Pak? Nggak ada pemberitahuan. Oh, jadi secara sepihak dilakukan oleh lurah? Oleh kadus yang pasti, oleh kadus. Oh, oleh kepala desa. Perangkat desa lah. Oh, khususnya perangkat desa. Warga juga banyak yang mengeluarkan untuk hasil petani, ya itu banyak kendalanya. Oh jadi sulit Bang karena sulit, ya. Ya jalan keluarnya gimana lah gitu, yang terbaik. Ini tutup sejak kapan sih Pak? Mulai selesai ini ya? Mulai selesai jadi selesai jalan pengaspalan ini. Mulai pengaspalan ini 8 bulan. Oh jadi 8 bulan? 4 bulan udah ditutup ya? 4 bulan. Aparatur desa diminta bermusyawarah dengan warga jika akan membuat aturan baru agar bisa dijaga bersama. Buruknya apa nih Bang? Dampak terburuk kalau terjadi terbakaran di dalam wilayah kampung kami di Lematang. Pertama, kedua ada di kampung di perumahan ini bagaimana mobil pemadam kebakaran masuk kalau kondisi seperti ini. Itu yang kami khawatirkan sebagai warga ini. Kami harus berlari kemana? Bagaimana kami mau mengondisikan mobil, armada segala untuk kan ternyata kalau dampaknya akan begini. Iya Bang. Itu ya. Udah berapa lama Bang di portal? Dari satu semalam. Oh ini semalam ya? Semalam Baru. Portal permanen ini ya Bang ya? Iya. Oh gitu. Warga meminta aparatur desa menyingkirkan pembatas jalan tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.